warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engkom Komalasari. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswi PPG Daljab, kategori 1, gelombang 2, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan memperkenalkan praktik pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 8B dalam materi teks persuasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana, sehat? Sehat. Atau ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit. Berarti harusnya hadir semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan ngecek ngecek kehadiran dan kesiapannya. Ya, kesiapannya dulu. Ya, silakan dicek kerapiannya, baju, meja, kursi. Apabila tidak lurus, silakan dicek dulu. Ya, Mbak. Sudah siap ya? Apabila sudah siap, silakan dikeluarkan buku paket, modul, dan buku catatannya. Silakan Mas Arif pimpin doa. Syakra, doa mulai. Terima kasih Mas Arif sudah pimpin doa. Sebelumnya Ibu akan ngecek kehadiran ya. Tadi sudah disiapkan, sekarang kehadiran. Mas Abdul Malik ada? Adisti? Anda? Kemana ini Mas Ahnaf? Kemana Mas Ahnaf? Sakit apa? Kenapa? Sakit. Arifah? Ya. Alea? Jadi semua lihat ini. Mas Ahnaf sakit ya, berarti satu ya? Ya. Kita akan belajar apa? Pelajaran? Bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Bahasa sehari-hari kamu itu bahasa apa? Indonesia. Nah, ya, di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Nah, teks ulasan kita itu mengulas apa coba? Mengulas apa ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Saya Bu, Ya, silakan Mbak. menceritakan kembali isi dari sebuah karya sastra. Menceritakan kembali isi dari sebuah karya sastra. Karya sastra itu ada apa saja? Yang diulas. Analisis Ya, menganalisis novel dan
Ayo buang sampah pada tempatnya. Itu kata apa? Nah, kalau kata saran siapa? Ayo. Kata saran. Ya. Sebaiknya tidur sebelum jam 10. Ya, sebaiknya tidur sebelum jam 10. Ya, pintar sekali ya, Mbak. Tepuk tangan buat kalau kalian gitu apa seorang peserta didik jangan sampai tidur itu melebihi jam 10. Kira-kira mau mengikuti atau tidak dari saran itu? Mengikuti. Ajakannya mau mengikuti tidak? Mengikuti. Nah, ikuti ya, jangan sampai tidur kamu melebihi sampai jam 2. Aduh, jangan nanti di sekolah tidur. Sekarang kita akan membahas materi tentang teks persuasi. Ya, ada yang tahu sebelumnya persuasi itu apa? Saya. Ya, Persuasi merupakan syarat dan ajakan kepada pembaca. persuasi itu saran dan ajakan kepada pembaca. Nah, kalau tadi pengertian persuasi, kalau sekarang teks persuasi. Ada yang tahu pengertian teks persuasi? Ya. Teks persuasi adalah teks yang bersifat mempengaruhi agar pembaca mau mempercayai dan melakukan hal yang dituliskan dalam teks tersebut. Nah, pintar sekali Mas Bintang Rai. Berarti sebelumnya baca dulu ya, kamu lihat di rumah ya. Bisa jadi tahu pengertiannya ya. Nah, yang lainnya baca dulu tidak? Baca. Belajar ya pastinya ya, sebelum sekolah kita belajar malamnya ya. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pada 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Dalam teks persuasi di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks persuasinya itu apa. Pengertiannya udah tadi ya sama Mas Bintang. Nah, terus saran itu apa, ajakan itu apa, dan bentuk teks persuasi yang di dalamnya ada kalimat ajakan dan kalimat saran, ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis saran serta ajakan pada teks persuasi dengan tepat. Yang dilihat dulu saya videonya. Aku benar. Didengarkan dengan baik. Aku sudah biasa menunggu jemputan di sini sendiri. Tapi hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk mengambil mereka, mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi pandanganku terfokus pada tangannya. Dan saat itulah aku ditawari rokok. Mereka bilang aku akan menjadi keren kalau mau mencoba. Dan sekarang mana ada satu kotak rokok di kantongku. Aku bingung, mau aku apakan rokok ini? Apa benar aku bisa menjadi keren kalau merokok? Aku melihat gambar-gambar menyenangkan di internet. Tapi kenapa ya bisa mereka bilang ini keren? Malam itu ibuku menemukan kotak
Awalnya, dia curiga kalau aku merokok. Dia pun langsung mempertanyakan aku itu. Aku mencoba menjelaskan apa yang mereka bilang kepadaku. Awalnya, ibuku marah. Dan akhirnya, aku jujur tentang kegalauanku akan merokok. Ibuku pun memberikan aku pengertian kalau aku harus berani bilang tidak. Sekarang semua jelas. Mereka bukan hancur yang baik. Aku harus berani menolak. Tidak ada hal baik yang bisa kudapat dari itu. Banyak hal lain yang bisa membuat kita keren. Dan itu bukan aku. Sekarang aku tahu harus aku rapatkan peta rokok ini. Karena aku tahu kalian gak harus merokok. Tayang video tentang apa ya tadi ya? Ada? Oh iya, Nathan, silakan. Anak SD yang diberi rokok seorang pemuda tapi tidak mudah tergiur rayuannya. Ya, anak SD yang diberi rokok oleh pemuda, tapi dia tidak mudah tergiur oleh rayuannya. Nih, Dek, kamu mau merokok? Ya, nggak mau, tadinya nggak mau, dia dipaksa dia suruh dibawa rokoknya sebungkus, dia sedang ngambil itu sisa. Nah, ketika karena dia tidak belum pernah merokok. Ya, tadi video tadi membahas tentang anak SD yang ditawari rokok. Nah, kira-kira kalau kalian ditawari rokok seperti itu, mau atau tidak? Tidak. Jangan, yang merokok itu membahayakan. Rokok membunuhmu, rokok bisa membunuhmu. Banyak di kantong di kantong rokoknya ada yang sakit apa ya. Jangan sampai ya, anak laki-laki banyak ini ya. Nah, jangan sampai merokok. Terus belum waktunya kamu, belum umurnya merokok. Ya, boleh sih merokok tapi jangan berlebihan. Kira-kira umur berapa pantasnya merokok? 18. Ya, 17 tahun ke atas. Kamu masih dikatakan remaja, belum boleh merokok. Belum waktunya, nanti nggak kuat ini ya. Dalaman ini badan kamu nanti ya, paru-parunya nanti nggak kuat gitu. Ya. Itu tadi ya. Di sini kita, tadi pengertian teks persuasi udah oleh Mas Bintang. Nah, ini ada juga sama atau tidak ya, Mas? Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajak. Sama ya Mas ya tadi ya, kalimat yang ajakan, mengajak, menghimbau supaya pembaca ikut melakukan apa yang diarahkan oleh penulis itu. Ya, Apakah yang dimaksud dengan ajakan? ya. Tadi ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan ajakan? Adakah yang mau menjawab atau bisa menjawab? Oh, ya. Kalimat ajakan merupakan sebuah kalimat yang mengharapkan suatu tindakan dari seseorang yang sedang diajak bicara atau seseorang yang membaca kalimat tersebut. Ya, betul. Ya. Ada lagi yang lainnya? Dan saran dan ajakan. Apakah perbedaan saran dan ajakan? Kalau tadi, apa itu ajakan? Ya, nah ini bertanya saran dan ajakan. Adakah yang bisa menjawab? Oh ya, Mas Yami. Saran adalah ulasan untuk solusi semua permasalahan. Ajakan adalah ungkapan berisi dorongan untuk melakukan suatu hubungan dalam keadaan informal. Saran itu apa? Solusi. Ya, ajakan itu dorongan. Ada yang tahu kata-kata ajakan? Terus mari dari. Itu kata ajakan. Nah, sedangkan kata saran, untuk kata saran itu meliputi apa saja? Sebaiknya
Sebaiknya. Seharusnya. Nah, seharusnya. Tujuan teks persuasi agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ya, berarti sesuai dengan fakta. Ya, tidak apa ngada-ngada. Ya. Nah. Jadi kalau yang ngada-ngada itu berarti bukan teks persuasi yang benar, ya. Kalau hasil dari ngada. Nah, selanjutnya sini ada ciri paragraf teks persuasi ada berapa? 4. Yang pertama apa, Mas Arif? Paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta dan bukti untuk memperkuat rujukan. Nah, tadi kan apa cirinya berupa fakta, ya, fakta yang kuat. Nah, gitu. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah ditulis dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti, nah tadi kata aja mana itu contoh dari kata Nah, paragraf persuasi umum akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Ya, jadi dihindari hal-hal kata-kata yang sekiranya akan membuat konflik itu apa? Perpecahan. Ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis paragraf persuasi di sini ada berapa? Mbak Teresa? Ada 4. Apa sajanya, Mbak Randini? Paragraf persuasi politik, Ya. paragraf persuasi pendidikan, paragraf persuasi advertensi, dan paragraf persuasi propaganda. Ini penjelasan nanti. Paragraf persuasi politik apa contohnya? Propaganda Studi mata pelajaran bahasa Indonesia bersama Miftalza. Apa itu persuasi? Pastinya kalian pernah mendengar ya kata tersebut di blog sebelumnya. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan harapan baik yang meyakinkannya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari persuasi. Lalu, apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang isinya membujuk ataupun mengajak pembaca agar melakukan suatu perbuatan dan tindakan tertentu seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh penulis. Teks persuasi bertujuan untuk yang pertama membujuk, yang kedua mengajak, yang ketiga memengaruhi, dan yang keempat meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan benar terbukti sehingga pembaca menyimpulkan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Intinya, tujuan persuasi yaitu teks yang berisi untuk membujuk, mengajak, memengaruhi, dan meyakinkan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama berisi argumen bahwa pendapat dalam sebuah teks persuasi harus memiliki alasan yang kuat disertai data dan fakta. Ciri yang kedua, menggunakan kata ajakan. Biasanya kata ajakan ini ditandai dengan kata ayo, mari, lakukan, cobalah. Nah, biasanya tidak ada kata ayo pun dengan ada kata kerja seperti lakukan dan coba ditambahkan partikelar. Nah, itu bisa menandakan bahwa kata tersebut berupa kata ajakan. Dan ciri yang ketiga, berusaha meyakinkan bahwa teks persuasi itu bertujuan untuk melakukan dan mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Ya, itulah ciri-ciri pada teks persuasi.
Materi terakhir yaitu jenis-jenis teks persuasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teks persuasi politik. Yang kedua ada teks persuasi advertensi. Yang ketiga ada teks persuasi pendidikan. Dan yang keempat teks persuasi propaganda. Ya, itu tadi penjelasannya tentang apa saja ya? Pengertian teks persuasi, terus apa lagi? Tujuan teks persuasi, terus ciri-cirinya apa ya tadi ya? Mari cobalah buat hal yang kita ketahui. Ada berapa mas? 3. Ada 3. Lalu setelah ciri-ciri itu ada apa lagi? Jenis teks persuasi. Ada berapa jenis teks persuasi? 4. Ya. Apa saja? Ada yang bisa? Coba jenis teks persuasi. Jenis teks persuasi ada 4, yaitu persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Ya, pintar. Apa? Teks persuasi politik yang berkaitan dengan politik, kampanye di situ ya. Nah, kata ajakannya ya kalau di situ ada kalimat ya diawali dengan kata ayo, mari atau ayolah, marilah atau cobalah ya. Itu. Terus kata sarannya sebaiknya, seharusnya kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua apa? Persuasi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ketiga teks persuasi advertensi berkaitan dengan apa ya? Iklan. Nah, iklan-iklan di internet, di televisi ya, banyak iklan-iklan. Nah, itu yang berkaitan dengan iklan namanya persuasi advertensi ya. Yang keempat teks persuasi propaganda. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Apa? Ada yang tahu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Silakan kamu bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ibu bentuk sebelumnya. Ya, silakan. Dari LKPD yang sudah ibu bagikan, silakan kamu beserta kelompoknya, beserta anggota kelompoknya menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya, silakan dibaca teks persuasi yang sudah ada di LKPD, kemudian dijawab pertanyaannya secara berkelompok. Ya, diskusi dengan kelompok. Silakan. Sebelum presentasi, coba perhatikan dulu. Semuanya ibu minta berdiri. Ya, sudah berdiri semuanya. Ada tangan, gerak. Sudah ada tangan semua. Ada tangan kamu mana? Ya, yang berdiri sebelah sana ya, ada tangannya di sana. Sudah ya? Ya. Tangannya ke bahu temannya. Ayo, maju mbak. Jangan, kamu lagi diam. Ya, sudah? Ayo pijat-pijat. Yeah.
Sudah relax belum? Kalau sudah turunkan tangannya, ya, silakan kembali dulu. Ya, sepertinya tadi pada kantung jadi mulai ceria lagi ya, karena sudah dipijetin sama temannya ya. Ya baik, silakan perwakilan kelompok untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik harus baca fakta minat baca masyarakat 1%. Ini berarti dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang ngerti membaca. Saran sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata baru, hingga memperlancar berbicara di depan umum. Ajakan, ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu dan ayo raih prestasi sedini mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan lembar ketiga peserta didik yang berjudul Ayo Rajin Membaca. Identifikasi topik yaitu gemar membaca, fakta kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Sarannya sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Dan ajakan, marilah mulai bangun kebiasaan membaca. Ayo raihlah prestasi sedini mungkin. Dan ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Bila ada salah kata maupun unsur-unsur kami mohon maaf dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Presentasi kelompok kami. Topik gemar membaca. Fakta, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Ini berarti dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Saran, sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Ajakan, ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. Misalnya cerita fiksi, dongeng, atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3? Ayo, siapa? Ya, Mbak Adisti. Presentasi kelompok 3 sudah bagus, lengkap akan tetapi kurang jelas suaranya. Oh, suara jelas, besok lebih rasain suaranya ya Mas ya. Nah, ada lagi? Apa mau menanggapi presentasi kelompok 1 dan kelompok 2? Ada? Ya, tadi hasil presentasi kelompok 1 sudah jelas ya. Nah, sama. Suaranya ada di ruangan lagi ya. Tadi suaranya ada yang kedengaran jelas, ada yang tidak. Kelompok 2 nah, bagus suaranya ya. Nah, selanjutnya kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Kandri, perwakilan dari kelompok 4. Topik gemar membaca. Fakta, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 1%. Ini berarti dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Indonesia dinyatakan sebagai peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah 59 dan di atas Botswana 41. Saran, sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanam sejak dini, padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat.
Ajakan, kamu mulai baca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu, misalnya cerita fiksi, dongeng, atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, dari saya presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, semuanya sudah bagus. Ya, nilai-nilainya bagus. Cuman tadi pas bagian presentasi suaranya, ya, suaranya ada yang kurang jelas. Ya, besok lagi apabila akan presentasi suaranya lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini tentang teks persuasi sudah selesai. Adakah yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran teks persuasi hari ini? Ada siapa? Ayo. Pelajaran hari ini membahas tentang pengertian teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, kalimat saran, dan ajakan yang terdapat pada teks persuasi. Berikan tepuk tangan. Adakah yang merasa bahwa tadi kesimpulan dari mbaknya itu kurang tepat? Ada tidak? Tidak. Sudah jelas berarti semuanya sudah ya? Sudah. Pelajaran hari ini kita membahas tentang pengertian teks persuasi. Apalagi jenis-jenis teks persuasi. Ya, ciri-ciri teks persuasi, jenis-jenis teks persuasi. Kira-kira ya, ketika kamu pulang dari rumah, kamu itu bisa mendapati teks persuasi atau tidak? Gimana? Ya, kalau teks persuasi politik, kalau ada kampanye, nanti ada pamflet-pamflet ya, ada poster-poster yang ditempel di pinggir jalan ya. Nah, itu ada kata-kata cobloslah nomor berapa, gitu ya, gitu. Nah, terus ada teks persuasi bentuk iklan, ya, iklan televisi banyak. Nah, manfaatnya apa untuk kamu? Manfaatnya apa? Jadi mengetahui apa itu saran, ajakan, ya. Tadi kata saran itu diawali dengan kata, kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya. Gitu. Nah, ajakan, ayo, mari, ayo, cobalah. Gitu, ya. Kira-kira nanti kamu akan bingung tidak untuk mencari saran dan ajakan? Bingung tidak? Tidak. Ya, karena sudah dijelaskan. Ya, kata ajakan itu cirinya dari kata ayo, mari, ayolah, marilah, cobalah, ya. Terus kata saran, sebaiknya, seharusnya seperti itu. Bisa ya? Bisa. Karena nilainya juga tadi nilai LKPD per kelompoknya juga bagus-bagus. Ya. Itu saja. Dan pelajaran selanjutnya tadi kita membahas tentang pengertian teks persuasi, ciri-ciri. Jadi besok pertemuan kedua kita akan membahas tentang struktur teks persuasi. Ya, itu saja pelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa oleh Mas Ali. Siap, doa mulai. Wa tawasau bis sabri. Amin.